Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari klien-klien atau orang-orang yang menghubungi saya melalui nomor berikut ini yang menanyakan, Mas, apakah jual semar mesem? Oke, kalau masalah jual beli dalam pusaka atau sarana spiritual itu memang tidak ada. Yang ada hanyalah pemaharan. Kalau Anda menanyakan, Mas, apakah memaharkan pusaka semar mesem yang berhodam? Itu saya jawab ada. Tapi kalau Mas jual, itu saya tidak menjual, tapi memaharkan. Nah, ada beberapa pusaka semar mesem tosan aji yang asli dan pastinya berhodam. Ini juga bentuknya beda-beda karena saya dapatkan di tempat-tempat yang berbeda pula. Di antaranya paling banyak saya dapatkan di daerah gunung-gunung tertentu. Dan untuk lebih spesifiknya, nanti mungkin saya akan membahas satu persatu terkait pusaka-pusaka yang saya dapatkan semar tosan aji di daerah gunung-gunung tertentu dan ada kisahnya sendiri-sendiri. Mengapa pusaka tidak menggunakan atau mengatasnamakan jual beli? Karena kita tahu dalam pusaka terdapat sisi esoterik atau hodam atau makhluk yang menghuni. Ketika Anda ingin merawat atau mengalih rawat suatu makhluk, maka itu bukan jual beli lagi. Oke lah, kalau hewan Anda pasti mengatakan jual beli hewan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini tidak. Ini setara dengan diri kita dan yang nanti akan membantu urusan keduniawian dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menghormati sisi esoterik dari pusaka tersebut atau bahkan lebih tua dari kita, maka dalam gaya bahasa di alih rawat pusaka itu menggunakan kata pemaharan. Dan pemaharan, orang yang meyakini pemaharan itu tidak boleh ditawar. Nah, mengapa demikian? Kalau ditawar itu kok nggak boleh ditawar, kenapa sih, Mas? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi Anda, kok nggak boleh ditawar? Ya, pemaharan itu beda dengan jual beli seperti yang sudah saya katakan. Dan keunikan dari pemaharan itu kalau ditawar itu kesannya seperti kayak kurang etis. Contohnya gini, kalau di tradisi Sulawesi Selatan, Sulawesi itu ketika Anda meminang seorang wanita, itu ada yang namanya mahar, uang panai. Harus memaharkan dengan sekian. Nominalnya itu ada patokannya. Kalau wanita lulusan SMK maharnya sekian, lulusan sarjana maharnya sekian, anak pejabat maharnya sekian, seperti itu. Jadi kalau Anda tawar misalnya dan penawaran tersebut kiranya sangat jauh dari apa yang diomongkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, si pemilik pasti akan marah, atau tidak si wanita atau si barang yang dimaharkan itu pasti akan marah. Dan yang pastinya kalau membahas tentang pusaka, tuahnya itu akan berpengaruh dan manfaatnya juga akan berpengaruh, otomatis tidak akan maksimal. Nah, itulah yang membuat dalam pemaharan pusaka tidak boleh ditawar. Terkecuali misalnya gini, Anda sangat tertarik dengan suatu pusaka atau benda pusaka, Anda ingin meminangnya, tapi finansial tidak memadai atau kurang, kurang. Boleh dimaharkan dengan catatan tali gunung, itu boleh. Yang penting ada persetujuan antara kedua pihak. Istilahnya membolehkan dari si pemilik dengan si yoninya. Apakah di tali gunung dulu boleh? Boleh. Biasanya tali gunung itu bisa berupa setengahnya dulu atau setengah lebih, seperti itu. Itu adalah suatu bentuk keseriusan. Nah, jadi di tawar itu tidak boleh, tapi di tali gunung itu boleh. Di tali gunung itu bukan berarti diangsur ya, atau dimaharkan ditempo, bukan. Tali gunung itu adalah bentuk keseriusan. Jadi jangan salah paham terkait tali gunung suatu keseriusan dalam pemaharan pusaka tersebut. Mungkin kiranya cukup pembahasan tentang saya, apakah jual pusaka semar. Jawab tidak. Tapi kalau Anda menanyakan memaharkan semar, apakah saya memaharkan sarana semar yang berhodam? Ya, saya memaharkan.
Dan setiap pusaka-pusaka itu saya dapatkan di daerah-daerah tertentu dan ada kisah-kisahnya. Untuk kisah-kisah saya akan bahas di selanjutnya atau di next video. Sekian video dari saya, semoga Anda bisa memahami tentang apa itu pemaharan pusaka dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.